Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Kali ini saya akan membahas pembuatan DMA repeater menggunakan eh, radio analog ya, radio motor Lajem 338 dan juga menggunakan PAID TM8110. Di sini ada dua tahap ya. Pertama, saya akan menjelaskan membuat DMA repeater ya, atau DMA gateway dari radio dari satu radio. Jadi ini simplex gateway. Nanti selanjutnya adalah duplex gateway. Jadi DMA repeater. Jadi ini saya sebut DMA gateway, yang duplexnya DMA repeater. Nah, pada DMR Gateway, saya menggunakan radio Motorola GM338. Nah, jadi di sini untuk DMR Gateway, saya rekomendasikan menggunakan Motorola GM338. Untuk Motorola GM300 bisa, tapi lebih rumit ya, karena ada jumper-jumper yang harus dirubah. Jadi saya sarankan lebih mudahnya adalah GM338. Di sini saya menggunakan GM338 VHF. Nah, untuk pin out ya, kabel koneksi dari radio Motorola ke arah modem MMDVM ya. Ini di belakang tuh ada apa ya, interface COR ya. 16 pin ya, ini koneksinya ya. Jadi di sisi Motorola pin 3 itu dipergunakan sebagai PTT ya, pin 5 adalah TX audio, pin 7-nya ground, ya 8-nya itu COS. Nah, COS itu sebetulnya untuk ini apa? Untuk receive apa RSSI ya. Lalu RX audionya ngambil dari pin 9. Nah, di sisi modem MMDVM juga sama, ada tulisannya ya di setiap pin itu. Ini ada 10 pin. Jadi nanti PTT ke PTT disambungkannya, terus TX-nya ke TX board di sini, RX ke RX board, nah ground ke ground, nah COS-nya ke COS. Lalu modem ini harus dijalankan di atas OS ya, Linux. Kita lanjutkan. Nah, untuk Motorola GM338 ya, parameter yang harus di-set adalah pertama adalah dari aksesoris configuration, yaitu RX audionya harus flat audio. Terus data PTT semua harus flat audio. Jadi kita gunakannya flat audio, tidak boleh ada filter squeal. Nah, lalu di aksesoriesnya itu di parameter GM338 tuh harus di set ya, misalkan pin 3 sebagai data PTT ya, sebagai input ya, dia advice level, dia active levelnya low ya, jadi harus data PTT. Kalau hanya untuk repeater bisa PTT eksternal PTT. Nah, terus kontrolnya hanya 2 ya, dengan pin 8 itu dipakai untuk carrier detect ya. Tapi dalam digital sebetulnya ini bisa juga dilewatkan ya. Nah, selanjutnya channel ya. Ini yang penting di channelnya ini harus menggunakan bandwidth 20 kHz ya. Jadi nanti datanya akan terbaca sempurna. Kalau cuma 10 ya itu tidak sempurna ya. Nah, di sini saya frekuensinya bebas ya. Ini karena simplex ya, menggunakan frekuensi yang sama ya. Nah, lalu satu lagi MPC selection-nya itu harus dinankan ya. Semua kompresi type-nya harus di-disable. Ini adalah parameter yang diperlukan ya, yang penting untuk setting di Motorola GM338 ya. Baik,
kita langsung tes DMR gateway-nya ya. Jadi kita sudah pastikan DMR gateway ini koneksinya ya, Raspberry-nya sudah nyala. Lalu status dari MMDVM modemnya juga sudah ready ya. Ini MMDVM-nya itu sudah di-tuning ya, audio levelnya baik untuk RX juga TX ya. Ini nanti ada khusus materi bagaimana cara tuning RX, TX level dari modem. Dan dari modem itu dihubungkan ke Motorola JM338 ya dengan serial 16 pin. Itu langsung dimasukkan ke di belakang ya, di belakang radio itu ada konektor 16 pin ya untuk cor. Nah, kalau sudah dipastikan oke, kita coba masuk ke arah terminal. Nah, kita masuk ke terminal, kita coba cek file dari MDVM ini ya. Di sini kita harus pastikan bahwa TX invert sama RX invert. Nah, saya dapatnya TX-nya 0 ya, invertnya 0. RX invertnya adalah 1. Ini walaupun sama-sama dengan Motorola ya, yang UHF itu beda lagi. Saya dapatnya 00. Nah, kalau sudah kita jalankan ya, jalankan si modemnya, lalu kita lihat di dashboardnya DMR server. Jadi yang 1 2 3 nah ini 1 2 3 C. 1 2 3 ini kita tes monitor dari PHF, input dari UHF. Normal ya. Kita balikan. Nah, gateway Surabaya adalah radio PHF ya, JM338. Ya, gateway Tasikmalaya adalah radio UHF. Ya. Nah, tadi kan sudah kita tes satu arah, sekarang arah sebaliknya. Ini monitor dari UHF dibalikan dan transmitnya dari PHF masuk melalui DMR gateway dengan radio. Oke, ya. Jadi Motorola JM338 PHF ya, normal untuk digunakan sebagai DMR gateway. Sekarang kita lanjutkan. Jadi bagaimana membuat DMR repeater menggunakan radio analog ya, Motorola JM338 dan TAIT TM8110. Jadi sebetulnya membuat DMR repeater itu bisa satu brand ya. Maksudnya TX-nya menggunakan Motorola, RX-nya menggunakan Motorola. Nah, di sini saya hanya punya radio PHF Motorola 1 ya, sama TAIT 1. Jadi si Motorola-nya saya pergunakan sebagai TX ya, si TAIT-nya sebagai RX. Karena TAIT untuk TX dia tidak normal untuk DMR protokol, kecuali protokol yang lain. Dan TAIT punya interface serial yang cocok ya untuk nanti digunakan sebagai fitur tambahan. Jadi saya pergunakan sebagai TX saja, sebagai RX saja itu untuk radio TAIT. Jadi koneksi dari kabel MMDVM-nya dibagi dua ya. Jadi karena Motorola sebagai TX, jadi yang dipakai adalah TX ya, nomor 3 ya, PTT ke arah PTT-nya modem, lalu TX audio nomor 5 ke arah TX-nya modem, dan ground ke arah ground-nya modem. Itu untuk Motorola. Nah, TAIT ini dia bentuk konektornya adalah DB15. Jadi DB15 itu pinnya 15-nya itu adalah ground ya. Jadi 15 ground-nya itu ke arah TAIT. Lalu RX-nya itu nomor 13. Selanjutnya
Untuk radio tight, kita butuh merubah parameter RX saja ya, karena dia dipergunakan sebagai RX ya. Jadi di sini ada programmable I/O-nya itu nanti RX-nya saja kita buat di tab out-nya itu adalah audionya adalah R12. R12 itu bukan speaker output, bukan, dia adanya di modulator output. Dan nanti tab out-nya adalah sebagai busy detect ya. Itu pertama ya. Kedua adalah channel yang kita buat ya. Misalkan saya main di berapa? 140 gitu. 028. Nah, itu yang penting adalah bandwidth-nya dibuat 20 kilo ya. Lebih besar itu lebih baik karena kalau 12,5 kilo atau 10 kilo tidak sempurna kita nerima sampling digitalnya. Baik, selanjutnya kita tes ke sisi parameter modem ya, karena beda ya untuk DMR yang simplex dengan DMR yang duplex. Jadi kita cek lagi di file MMDVM ininya ya. Kita harus buat menjadi duplex ya. Nah ini. Jadi duplexnya kan kalau tadi sama dengan 0, itu artinya simplex ya. Nah, duplex harus dibuat sama dengan 1, itu artinya duplex. Nah, ini frekuensi teknik harus kita buat supaya sistemnya jalan ya. Sebetulnya tidak pengaruh ya karena kita ngikut radio Motorola atau Tide ya. Kita pakai PHF. Ini sebagai TX, ini sebagai. Nah, kalau sudah dipastikan ya semuanya sudah siap ya. Koneksi dari Raspberry, modem. Nah, kita pastikan Ini radio PHF mainnya di 143. Semuanya udah siap ya. Lalu kita harus aktifkan di ini nih di terminalnya, di modemnya kita coba start ya. Nah, kita start modem ya. Ini adalah gateway Tasikmalaya adalah UHF sebagai alat bantu ya untuk ngetes. Karena nanti yang ini kalau muncul dia kalau ini jalan dia tuh masuk ya login to master. Master itu adalah ini ya. Ini adalah web display-nya dari DMR server. Ya, jadi kita tunggu sampai dia muncul di sini. Jadi nanti ada gateway Surabaya. Karena saya set sebagai namanya adalah gateway Surabaya. Nah, ya. Sambil kita tunggu, kita pastikan. Oke, muncul ya. Ini berarti sudah connect ya ke arah server. Nah, kita tinggal tes ya. Kita coba tes. Ini masuk ke HTPHF. Main di slot 2 ya. Nah, slot 2 tadi udah oke, sudah bisa dipakai ya. Tukar posisi. Ini sebagai repeater. Jadi kita tes lagi. Transmit dari UHF ya. Slot 2 grupnya 102. Nah, ini mancarnya dari Surabaya, lihat nih. Ini mancarnya dari gateway Surabaya ya. Artinya radio PHF yang mancar diterima oleh radio UHF di gateway seberangnya. Dua-duanya dipakai. Slot 1 dan slot 2. Kita akan tes dua slotnya berjalan ya dengan waktu yang sama. Ini dipakai nih slot 1 ya. Jadi ngetesnya Nah, ini slot 2. gateway UHF transmit terus, lalu gateway Surabaya transmit juga di slot 1. Nah, ini slot 1 dia pakai grupnya 101 dan slot 2 dipakai sama grup 102. Jadi dua arah. Dari DMR ya. Jadi beacon Nah, ini adalah beacon. Dia bunyi seperti itu. Jadi beacon kalau di enable dia akan bunyi seperti itu. Parameternya ada di sini nih. Berapa intervalnya? Nah, ini perlu untuk beberapa radio. Oke, itu adalah beacon.
Beacon itu adalah sinyal yang muncul ya periodik dari repeater ya. Dia adalah data, tujuannya adalah untuk supaya radio HT yang standby pada frekuensi itu dia eh, timingnya itu eh, sinkron ya dengan repeater. Jadi kalau yang main di slot 1 dan main di slot 2 dia punya timing yang sinkron. Jadi ketika dia menerima informasi dari repeater kapan dia muncul di slot 1 dan kapan dia muncul di slot 2. Jadi itu butuh untuk ngatur HT yang ada di remote ya. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah buktikan bahwa membuat DMA repeater dari radio analog itu bisa dibuat ya. Nah, ada satu pertanyaan ya, kenapa sih sulit-sulit ya harus membangun repeater digital gitu ya? Kan sudah saja pakai analog ya, tinggal dihubungkan RX-nya langsung di switch ya pakai kabel cor ke arah TX selesai tanpa harus butuh server dan segala macam. Ya memang kebutuhannya berbeda. Ketika kita bicara industri, ya kebutuhannya lain. Kita lihat ya, kita bandingkan sebagai contoh sebagai berikut. Radio digital ya, radio digital itu punya fitur group call ya, dia punya. Kalau radio analog punya, memang dia khusus buat ngobrol rame-rame, group call. Nah, radio digital punya fitur private call. Jadi ketika kita punya member 100, saya ingin bicara dengan salah satu saja tanpa mengganggu pembicaraan grup, ya. Ini digital bisa, gitu ya. Digital bisa punya fitur itu. Analog tidak bisa, ya. Nah, terus digital punya fitur grup SMS. Bisa ya. Jadi SMS di broadcast ke semua member. Bisa. Analog tidak bisa. Selanjutnya private SMS ya, digital itu bisa ya. Kalau analog tidak bisa melakukan private SMS. Dan fitur GPS itu digital bisa ya, analog tidak bisa. Nah, ini ada fitur serial asynchronous transparent. Transparent itu ini untuk komunikasi data SCADA atau IoT ya. Ini adalah sebetulnya ini adalah fitur yang tidak ada sebetulnya di repeater-repeater yang digital yang sekarang ya. Karena ini dibuatnya RX-nya dari radio taid yang punya serial, maka repeaternya menjadi nambah fitur yaitu serial asynchronous transparent. Nah, fungsinya begini. Jadi, ketika radio ini idle, tidak dipergunakan untuk pembicaraan suara atau SMS, maka si server bisa memanfaatkan memanggil melalui serial asinkronus transparannya ke radio yang di remote untuk melihat status membaca sensor-sensor ini ya. Jadi misalkan sensor api, ya. Jadi sensor api biasanya kan dibaca ada kebakaran enggak gitu kan. Oh enggak ada. Nah, itu hanya melihat status. Ketika nanti ada komunikasi lagi maka ini pending dulu, pending. Datanya di buffer lagi dulu di sini. Jadi ini adalah kelebihan DMA repeater yang dibuat tadi ya, menggabungkan Motorola dengan taid. Baik, rekan-rekan, kayaknya sudah cukup jelas ya untuk pembuatan DMR gateway dan DMR repeater dari radio analog Motorola JM338 dan TAI TM8110. Untuk itu, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.